Bapak Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Ya dikatakan tadi, sudah lebih sebulan, komite yang tunggu-tunggu masyarakat luas belum terbentuk. Anehnya, katakan tadi Polri sudah menyalip kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri. Bisa jadi ini inisiatif supaya tidak terdadak. Namun, dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri semakin menunjukkan pentingnya reformasi total Polri segera dilakukan. Ironisnya juga, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai dengan saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin. Tapi saudara-saudara kalian, sebelum kita jauh, saya ingin ingatkan kita semuanya, utamanya pemerintah, tentang urgensi dari sangat mendesaknya reformasi Polri yang harus dilakukan. Saya yang memberikan 2 contoh saja. Kita semuanya ingat tentunya kan, di antara banyak kasus-kasus lain, 2 contoh saja. Kasus besar yang sangat mengguncang kita semuanya, yaitu tentang kasus Sambo. Petinggi yang secara sistematis membunuh ajudannya di rumahnya dengan tangannya sendiri, dengan motif yang sampai dengan saat ini tidak pernah terungkap. Kemudian berkonspirasi dengan banyak jajaran, termasuk dengan keluarganya, untuk melakukan obstruction of justice. Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum, termasuk investigasi, pengadilan, atau melaksanakan putusan. Tindakan ini berupa mengancam atau mengintimidasi saksi atau pejabat hukum, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, menghalangi akses ke informasi atau lokasi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian apalagi yang kedua, kasus Teddy Minahasa yang memerintahkan sebagai Kapolda memerintahkan menyisihkan barang bukti narkotika dan barbuknya diganti dengan zat lain. Kemudian menggunakan jajarannya untuk mengedarkan barang bukti atau narkoba ini hingga kerjasama dengan pihak lain untuk mengedarkan narkoba. Ini kurang jahat apa 2 contoh ini? Ini sebenarnya yang menjadi puncak, yang menjadi sorotan masyarakat. Tapi mari sekarang kita menengok ada sebuah organisasi lain di dunia ini yang namanya mafia. Kita semua tahu bagaimana mafia dan survei bahkan jadi besar, menggurita, menguasai, dan sering tidak tersentuh hukum. Sedikit saya menjelaskan apa sih itu mafia. Salah satu definisi saya pikir cukup mewakili. Mafia adalah organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Tadi saya menyimak yang dikhawatirkan oleh Bang Gursiano tadi adalah banyak jabatan-jabatan polisi seperti difungsi gitu Bang ya. Saya melihat ada 31 departemen atau kementerian dan lembaga. Di situ ada 53 perwira tinggi polisi. Kalau yang dihitung sampai dengan yang bawah itu sekitar 3.000-an lebih itu. Itu istilahnya begini. Kita harus mengingat bahwa ABRI itu ada angkatan darat, angkatan laut, ya, angkatan udara, ya. Kemudian ada kepolisian. Gitu. Ketika reformasi yang menjadi konsentrasi dari para reforman adalah di fungsinya. Tapi begitu terpisah, justru kepolisian ini dengan persenjataan dan sebagainya itu hampir sama dengan TNI. Bahkan untuk BRIMOB-nya itu persenjataannya melebihi infanteri.
melebihi infanteri. Nah, inilah yang dikhawatirkan sama beliau dan ternyata kekhawatiran itu menjadi seperti yang sekarang ini. Kemudian sehingga kepolisian ini sudah punya hukum, kemudian persenjataan powerful di antara semua kementerian. Sampai wakil presiden pun masih kalah dengan Kapolri gitu. Dan Dr. Madi mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu intinya adalah polisi itu adalah pelindung. Pelindung. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan kesejahteraan, turut ikut perdamaian dunia. Jadi melindungi. Maka ketika dikatakan tadi Bang Refy otonomi daerah, jadi kalau sebelum reformasi, sebelum amandemen undang-undang, maka tugas untuk melindungi ada di pemerintah pusat. Yang lainnya kan tidak bisa langsung. Tapi ketika ada undang-undang otonomi dan pemilihan langsung, maka tugas untuk melindunginya mulai wali kota, bupati, gubernur punya tugas yang sama untuk melindungi masyarakat setempatnya. Itu yang sekarang kita lupakan itu. Dan Bang Mossad sama ini. Jadi ini sebenarnya di pemerintah ini membuat reformasi jadi apa enggak gitu kan. Udah sebulan gitu-gitu aja. Baik saudara-saudara sekalian, saya yakin sudah sangat paham bahwa pasca penanganan demo di berbagai wilayah tanah air oleh Polri dianggap berlebihan. Bahkan ada beberapa korban dan sangat disayangkan secara terbuka terlihat apa yang dilakukan oleh aparatur kepolisian. Tidak semuanya itu, ya, tidak semuanya. Dan korban jiwa timbul dan yang paling puncaknya adalah tewasnya pengemudi ojol akibat dilindas rantis. Inilah sebenarnya yang telah menjadi pemicu akhir tentang pentingnya reformasi Polri. Dan kemudian Bang Mossad sudah menyampaikan bahwa Presiden memutuskan segera bentuk Komite Reformasi Polri. Yang dikatakan tadi sudah lebih sebulan, komite yang tunggu-tunggu masalah kelas belum terbentuk. Anehnya, katakan tadi Polri sudah menyalip kebijakan Presiden dengan membentuk tim transformasi reformasi Polri. Bisa jadi ini inisiatif supaya tidak terdadak. Namun dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri semakin menunjukkan pentingnya reformasi total Polri segera dilakukan. Ironisnya juga, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai dengan saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin. Bang Mossad menyampaikan nih, supaya saya nggak dimarahin nih. Tapi saudara-saudara kalian, sebelum kita jauh, saya ingin ingatkan kita semuanya, utamanya pemerintah, tentang urgensi dari sangat mendesaknya reformasi Polri yang harus dilakukan. Saya yang memberikan 2 contoh saja. Kita semuanya ingat tentunya kan, di antara banyak kasus-kasus lain, 2 contoh saja. Kasus besar yang sangat mengguncang kita semuanya, yaitu tentang kasus Sambo. Petinggi yang secara sistematis membunuh ajudannya di rumahnya dengan tangannya sendiri, dengan motif yang sampai dengan saat ini tidak pernah terungkap. Kemudian berkolaborasi dengan banyak jajaran, termasuk dengan keluarganya, untuk melakukan obstruction of justice. Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum, termasuk investigasi, pengadilan, atau melaksanakan putusan. Tindakan ini berupa mengancam atau mengintimidasi saksi atau pejabat hukum,
menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, menghalangi akses ke informasi atau lokasi, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian apalagi yang kedua, kasus Teddy Minahasa yang memerintahkan sebagai Kapolda memerintahkan menyisihkan barang bukti narkotika dan barbuknya diganti dengan zat lain. Kemudian menggunakan jajarannya untuk mengedarkan barang bukti atau narkoba ini hingga kerjasama dengan pihak lain untuk mengedarkan narkoba. Ini kurang jahat apa dua contoh ini? Ini sebenarnya yang menjadi puncak, yang menjadi sorotan masyarakat. Tapi mari sekarang kita menengok ada sebuah organisasi lain di dunia ini yang namanya mafia. Kita semua tahu bagaimana mafia dan survive bahkan jadi besar, menggurita, menguasai, dan sering tidak tersentuh hukum. Sedikit saya menjelaskan apa sih itu mafia. Salah satu definisi saya pikir cukup mewakili. Mafia adalah organisasi kriminal yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Tolong pahami benar definisi yang saya sampaikan, resapi dulu. Setelah itu, kalau sudah paham, saya ingin ajak kita sekalian untuk membandingkan dua kejadian. Dua kejadian yang tadi Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, kemudian dengan mafia. Karena kejadian yang dua ini merupakan bentuk gunung es. Kira-kira dua seperti ini sama nggak dengan mafia? Tidak perlu dijawab, tapi cukup perdukan dalam hati saja. Pahami dalam hati saja. Karena kalau takut, Ustadz nggak usah ngomong, pura-pura SMS. Cukup simpan di hati masing-masing saja. Nah, yang paling penting kemudian adalah ada institusi negara yang kondisinya sudah seperti yang Anda pikirkan itu tadi. Kok mau bentuk komite reformasi saja maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tidak segera. Terus kapan aparat yang kita butuhkan ini benar-benar menjadi aparat dambaan dari seluruh masyarakat yang seperti diharapkan oleh Pak Guru tadi, sesuai dengan undang-undang tadi. Belum lagi nanti kalau komite sudah dibentuk, sudah kerja, hasil polpenya penting. Kalau mau bentuk saja maju mundur, bagaimana eksekusinya nanti kalau sudah ada? Ini kan jadi semakin tidak mudah. Karena komite belum dibentuk aja sudah disalib. Ya kan, sudah disalib. Belum lagi kalau sudah masuk dalam tahapan-tahapannya. Tapi memang yang dikatakan tadi, mafia ini adalah organisasi yang menggunakan kekerasan, intimidasi, korupsi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politiknya. Kriteria kejahatannya narkoba, pencucian uang, prostitusi, perjudian, ekstorsi, pembunuhan. Nah, hal ini kalau tidak dilakukan sangat-sangat luar biasa.